Ampun. Apa tuh terasa gitu. Enggak ada. Sing paham mereka berdua. Mas Eko lah apa tuh muluk kasih iki. Jahat. Ah. Eh, Tuh Ben bisa ngomong ya. biasanya hmm. Yuk, Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Sobat Bingkai. Ketemu lagi dengan saya Aziz Kunianto dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi bersama PT Puskesmas Perawatan Letih Kota Kediri. Baik, hari ini hari Sabtu 16 April 2022, Bingkai sudah memasuki episode yang ke-69. Dan tema Bingkai kali ini adalah bahagia berhubungan seksual pasca bersalin. Temanya cukup cukup berkesan. Baik, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya dari sebelah sana. Halo Mbak Hima. Bang Aji. Oke, siap nemani 1 jam ya Mbak Hima ya. Baik, Mbak Hima langsung saja kita perkenalkan narasumber kita kali ini Mbak Hima. Oke, di sebelah saya ini ada dari Poltekkes Malang, Ibu Indah Ramawati Eskep MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang, maaf. Beliau adalah dulu. Bu Rahmaning Tias. Bu Rahmaning Tias. Oh, Bu Indah Rahmaning Tias. Baik, dari dosen Poltekkes Kemenkes Malang, nggih. Baik, di sebelahnya Mbak Hima bisa diperkenalkan, nggak asing ini. Ya, ini ada dari program KIA UPT Puskesmas Perawatan Letih yaitu Mbak Dwi Setiorini ya. Saya panggilnya Mbak aja ya. Masih muda. Selamat siang. Sehat ya Mbak Dwi ya. Luar biasa. Untuk kesekian kalinya loh Mbak Dwi ini diundang di Live Bingkai. Temanya emang melulu KIA, jadi dia harus tampil terus. Tidak bosan. Tidak bosan. Yang bosan hostnya Mbak Dwi. Baik. Jangan lupa ikutin terus Bingkai Live hingga 1 jam ke depan. Kita live di 3 channel sekaligus. Yang pertama di Instagram dengan alamat Instagramnya puskesmas_perawatan_letih. Kemudian di channel Facebook dengan alamat Facebooknya Puskesmas dengan huruf P besar spasi perawatan dengan huruf P besar spasi letih dengan huruf N besar. Dan yang ketiga kita live di channel YouTube dengan alamat YouTube-nya Puskesmas dengan huruf P besar spasi perawatan dengan huruf P besar spasi letih dengan huruf N besar. Baik, Sobat Bingkai, sebelum kita masuk bincang-bincang Mbak Hima, langsung aja kita kasih kesempatan kepada narasumber kita yang satu ini untuk memberikan sedikit wawasan kepada Sobat Bingkai yang ada di rumah tentang tema kita kali ini. Silakan Ibu Indah. Oke, terima kasih Bang Aziz sama Mbak Hima. Mbak aja ya. Supaya tambah awet muda, memang masih muda. Menolak tua. Bang Aziz juga demikian. Terima kasih sekali saya bisa hadir di sini. Kebetulan tema ini rasanya kurang pas ya dibahas di bulan Ramadan ini ya. Tapi apa boleh buat, apapun bisa kita bahas dari segi, tentunya segi ilmunya ya, ilmiahnya. Kenapa sih topik kita hari ini mengenai hubungan seksual antara suami dan istri tentunya ya, pasca bersalin. Karena seperti kita ketahui semua, bahwa ibu bersalin, pasca bersalin tentunya ya, itu mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun emosional. Nah, hal inilah yang sering membuat ibu-ibu malas atau ogah-ogahan untuk berhubungan seksual. Padahal hubungan seksual itu wajib loh ya. Kecuali ya Bu ya. Termasuk Kecuali hari Kamis. Nah, Hari Kamis itu sunnah. Kamis bisa ditinggal.
hari Jumat sampai Rabu itu wajib dilakukan setiap hari. Catat Bang Aziz, catat. Catat ya, Bang Aziz, ya. Saya masih kecil, Mas. Saya masih kecil ini. Ternyata wajib. Saya Artinya catat setiap itu ya. hari Rabu sampai Sampai Jumat sampai Jumat Rabu. sampai Rabu. Kemisnya Begitu, sunat. Kemisnya sunat. Artinya Kamis bisa ditinggal ya. Kalau ada sering kita ngobrol hari Kamis gitu ya, itu salah sekali karena selain itu wajib. Wajib. Sunah Rasulnya Kamis. Iya. Bisa aja lanjut, Begitu ya. Ibu. Jadi seperti itu Bang Aziz. Mm-mm. Monggo. Oke, sudah cukup ya. Baik, Bu, tadi sekilas Ibu membahas tentang perubahan pasca bersalin. Emang ada perubahan apa sih kalau udah bersalin tuh? Perubahan bentuk atau perubahan apa, Ibu? Banyak yang berubah. Banyak yang Karena berubah. Topik kita adalah masalah Saya bayangin gini, Bu. hubungan seksual. Banyak yang berubah, istri saya habis melahirkan berubah wajahnya jadi lebih cantik gitu. Beda Luar biasa. Beda ya, Kak ya? Beda ya, Kak ya? Biasa itu. Gimana, Ibu? Bisa dijelaskan lagi, Bu? Berubah aja bukan karena berubah, sebenarnya bukan berubah secara berubahnya enggak ya. Mm-mm. Tapi yang pasti karena biasanya para ibu atau perempuan pasca melahirkan itu kurang pede. Hmm. Karena ketika hamil kan dia pasti mengalami peningkatan berat badan. Mm-mm. Nggak pede karena itu. tambah berat badan. Walaupun itu dengan suami sendiri pasti tidak pede ya. Belum lagi serat-serat itu apa? Garis-garis di kulit. Bekasnya. Nah, ya di perut, di paha itu membuat tidak pede. Belum lagi kelelahan. Belum lagi kurangnya istirahat karena bayi belum bisa membedakan antara pagi, siang dan malam sehingga rewel pada malam hari benar, di mana benar. waktu itu ibu waktunya istirahat. Istirahat. Belum lagi kalau proses persalinannya di mana ada Penyulit. jahitan. Oh, benar ada jahitannya itu ya. Betul sekali. Nah itu Bu Indah, kaitannya dengan jahitan ya, pasti untuk organ wanitanya itu kan pasti untuk ibu pasca bersalin itu kan pasti ngerasa takut, sakit, Takut robeknya. sakit. Nah, Atau takut apa ini? robek lagi. Nah, itu gimana sih Bu Indah untuk tips-tipsnya agar ibu pasca bersalin itu berani untuk melakukan hubungan dengan seksual. Iya. Mungkin mikirnya ke jahitannya berarti ya. Masalah di jahitannya. Dialami semua ibu bersalin ya. Terutama biasanya- yang pertama kali Iya, melahirkan. itu terutama yang pertama kali melahirkan itu pasti terkadang ibu mungkin ya secara umum ibu-ibu di luar sana itu takut untuk konsul ke tenaga kesehatan atau tidak ada waktu untuk pergi lagi untuk ke dokter atau bagaimana. Jadi mereka itu pasti bertanya-tanya, piye ya kingko istilahnya seperti itu. Kok Jadi- keke. Iya. Ah, ini, saya mikirnya gini, Kak. Gini, Kak, mikirnya kok keke tapi saya pengen gitu loh. Tak pengen tapi kok keke, Mas. Itu. Iki bahasa. Nah, Monggo. itu bagaimana? Iya, Bu, silakan langsung aja, Bu. Ya. Menarik ini. Terima kasih sekali. Baik, Mas. Enggak, nanti. Ada suaminya seperti Bang Aziz masih ge-ge. Ketika tega lihat istrinya masih sakit, mah. Mana sakitnya, mah. Luar biasa itu. Bu, jangan Itu dibocorin. support system itu. Support system yang bagus dari Iya. pasangan luar biasa. Apalagi kalau tidak salah saya kemarin atau beberapa hari yang lalu itu membaca di sebuah radar Kediri ya. Mm-mm. Ada ibu yang membunuh bayinya. Iya. Nah, seperti itulah yang membuat kadang-kadang memang ibu nifas itu Mengalami betul-betul depresi. peran baru itu luar biasa. Karena Betul. parenting peran tidak Iya. semua orang siap. Walaupun sudah siap belum tentu siap secara mungkin fisik tidak masalah, tapi psikologisnya. Psikologisnya. Nah, kalau terkait dengan nyeri tadi seperti ditanyakan oleh Mbak Ima, Iya. setiap ada luka pasti menimbulkan rasa Nyeri. Jika luka itu sudah sembuh, pastinya nyeri sudah tidak ada. Namun namanya juga emosional ya, emosinya atau psikisnya belum siap, maka sering itu didramatisir ya. Jika yakin sudah periksa, kan pasti ada kontrol. Setiap ibu nifas kan juga ada jadwal kontrol, baik di puskesmas maupun di bidan mandiri maupun di dokter dan lain sebagainya. Tentunya
pasti sudah dinyatakan kalau sudah sembuh ya sembuh. Sementara ibu sendiri pasti juga akan merasakan bahwa luka itu juga sudah sembuh. Disinilah dukungan seperti Bang Aziz tadi salah satunya. Jadi nggak ada salah ya hostnya laki berarti ya. Saya tuh mikirnya Peran suami. oh iya. Semua Bener. Bang Aziz bingung loh. Bener. Tadi saya mikir gini, waktu sebelum mulai acara saya lihat tema kaget. Temanya tentang ini, tapi hostnya kok saya sendiri. Makanya saya harus ada co-host satu lagi yang cewek. Makanya saya nanti bingung mau tanya apa. Ternyata dibahas juga ya. Gitu. Oke Bu, satu lagi yang saya mau tanyakan. Iki sing paling penting mesti podo teko iki, Sobat Bingkai. Sejak si ibu habis melahirkan, kapan bisa langsung dipakai? Bisa enggak sekali brojol, pagi brojol, malamnya kepake? Pakai apa, Bang? Pakai baju maksudnya. Aku bingung lah ngomong. Pakai kikuk-kikuk gitu loh maksudnya. Kapan Bu? Bisa langsung nggak Bu? Terus efeknya apa kalau dipaksa? Terima kasih Bang Aziz ya. Artinya kita itu dikasih masa yang namanya masa nifas ya. Bahkan kita dibebaskan, mohon maaf untuk mungkin yang berkeyakinan lain ya, dibebaskan untuk tidak menjalankan kewajiban kita. Itu kewajiban ya? Kewajiban kita maksudnya sholat itu. Wow. Kita dibebaskan di masa nifas itu. Saya mikirnya ke sana. Ini Bang Aziz. Bang Aziz itu terlalu fokus dengan judul kita hari ini. Hari ini dia. Aduh. Gelan. Artinya kita memang juga diberikan waktu, dikasih jeda untuk istirahat juga. Kenapa ketika kita hamil kita diberikan kelasma gravidarum atau hiperpigmentasi? Itu salah satu juga supaya wajah kita nggak terlalu cantik. Ben untuk bosan. Suaminya nggak tertarik terus sama hidupnya. Kok jahat ya? Awas lo ya. Ini bentar Kak, ini narasumbernya mancing-mancing. Awas lo ya. Nanti kalau suami sudah nggak tertarik, awas lo ya. Tapi kan masa itu aja, setelah itu cuma sebentar ya Bu ya. Cuma sebentar ya berarti. Nah, untuk itu Bang Aziz memang harus dikasih waktu sebentar, sejenak sampai masa nifas selesai dan tidak ada lagi darah yang keluar. Itu kurang lebih berapa hari? Itu lebih kurang 6 minggu. Tapi tidak semua orang sama sih. Oh, tapi gitu. rata-rata 6 minggu. Jadi Kurang kita lebih ya pegangan berarti. aja 6 minggu. Kak, 6 minggu Kak. 6 Kuat ya? 40. Jangan khawatir Bang Aziz. Banyak jalan menuju ke Roma. Bu. Gini berarti gini Kak. Bu, 6 minggu kan? Tabungnya masih. Astagfirullah, bahasa apa? Puasa loh ini padahal loh. Ini kenapa sih tim? Kenapa sih tema-tema puasa kok ini gitu loh? Ya itu loh. Aduh, kaget saya. Oh, bener. Oke, Kak, kayaknya sudah ada yang masuk Kak. Bisa dilihat di line kita Kak. Sepertinya sudah mulai ada yang masuk. Ini antusias banget pada tanya, soalnya temanya itu loh. Ada dari line Instagram dari Nur Hadib 0505 ini. Kita ke Mbak Dwi Setio dulu ya. Bisa. Bagaimana tips berhubungan setelah melahirkan? Tadi sudah ya? Sudah. Dijawab Bu Indah kalau nggak salah. Sekarang untuk Mbak Dwi Setio sendiri, bagaimana menanggapi? Ini berarti maksud Kakak dua versi ini ya. Versi Bu Indah gimana? Sekarang kita tanya versi Mbak Dwi Setio. Iya. Tipsnya ya. Tips berhubungan setelah Kita dengarkan sekali lagi. Jadi tips untuk berhubungan badan ya antara suami istri pasca melahirkan. Tadi disampaikan sama Bu Indah itu paling enggak minimal waktu 6 minggu, 6 minggu setelah tadi. melahirkan atau sampai dengan ibu siap masa nifas selesai. Yang di sini adalah komunikasi pasangan Benar. antara suami istri untuk kesiapan karena dikatakan tadi di awal bahwa hubungan seksual ini merupakan kebutuhan fisiologis manusia. Jadi semuanya pasangan suami istri ini kebutuhannya seperti itu ada. Kemudian posisi misalkan posisi yang nyaman, makanya ada komunikasi antara pasangan suami istri, posisi yang aman, bagaimana
tergantung Yang dengan aman apa yang nyaman? aman dan nyaman. Oh, nyaman. Tiap orang enggak sama. Oh, gitu. Ada yang persalinan mungkin secara normal, ada yang Oh, gitu ya? melalui karena penyulit, melalui sesar Operasi. atau operasi ya. Ada disarankan itu dari dokter untuk spawning posisi Apa atau itu? posisi sendok. Ah, ini. Sing piye kuwi? Ih. Im, besok jangan loh, ini puasa loh ya. Posisi sendok nanti bisa googling. Berarti ya. aku bayangnya gini loh sendok itu. Ayo lanjut, sambil saya bayang. Lanjut. Untuk kenyamanan pasangan suami istri itu tidak sama tiap orang. Bahkan dari pengalaman ada yang ditanya, misalkan kita melayani KB ya Bang, Ibu terakhir hubungan dengan suami kapan? Belum Bu sama sekali. Ada yang takut sampai 1 tahun anaknya jalan belum berhubungan. Nah, Ada ini ya? peran kita di situ. Kak, ini sendok ini enggak jalan Kembali loh. lagi ke sendok. Kita sudah berjalan tadi. Oh, maksudnya itu. Iya. Tiwas aku bayangnya kemana-mana loh, sendok seret gitu loh. Kan enak kalau makan sendok seret. Bu Indah mau ngomong nih, mesti mau ngomong masalah sendok. Mesti mau ngomong sendok. Sudah. Temanya ini. Ayo Bu Indah, boleh sendoknya kayak gimana Bu Indah? Ada sendok jenis Di lain? bulan Ramadan ya, kita nggak usah membahas yang Yang posisi-posisi posisi ya. Oh, nggak usah. Berarti sendoknya dihilangkan, garpu aja wes. Ya, kan boleh atau piring ya. Piring atau piring dan gelas ya gitu Tuhan, sekalian. maafkan saya ya Tuhan. Ini saya tugas loh masalahnya. Lanjut Bu Indah. Mungkin selain posisi apa lagi yang mau dibahas? Ya itu tadi sudah Emosi. disampaikan. Sudah oleh disampaikan. Siapa Mbak Mbak Dwi, Dwi, ya. bahwa komunikasi Yang penting utama. komunikasi ya. Komunikasi disampaikan, semua keluhan juga disampaikan, Oh, gitu. kecemasannya juga disampaikan kepada pasangan. Kemudian mana yang sakit, jangan begini mas, sakit kan gitu ya. Begitu saja. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya, misalkan ini nggak tahu dari salah satu pihak, nggak tahu istrinya, nggak tahu suaminya, itu kan masih masa nifas. Iya. Tapi karena sangke pengennya mungkin dia salahnya sebelum si istri melahirkan dia sudah nahan gitu loh. Takutnya nanti kalau tak paksa ada apa-apa dengan bayi. Takutnya karena kurang ilmu ya. Dilalah setelah lahir kan masih masa nifas. Iya. Si suami sudah ngebet atau si istri pengen gitu. Boleh nggak? Kalau misalkan dipaksa efeknya apa? Iya. Aku podo guyu loh Maliano. Mestinya ini salah tema, salah tema, salah hostnya atau ini aku jangan gumun ini Ki. Kalau Aziz yang seperti itu. Tapi bener loh, bener Ya. itu bisa kan? Bisa kan? Masuk. Bukan berarti saya loh ya. Betul sekali. Saya Pak mewakili Aziz. bapak-bapak di sana Iya, itu betul. loh. Jangan sampai ibu menutup pintu. Oh, Nanti kalau di lain tempat ada yang buka pintu gimana? oh, Ya kan? pin- Sudah seperti itu. ini kok peribahasa semua ya. Pintu depan, pintu Saya sudah belakang. senior Bang Aziz. Oh iya, ya wis. Nah, begitu ya. Emang temanya gini loh, saya bingung. Yang dibahas loh, berarti kan yo astagfirullah. Ndang buka to yo sik suwir. Oke, jadi gini Gimana ya. Kembali ke topik. Serat. Kita Oke. kembali ke topik, iya. Misal Tadi dipaksa, Bu. kalau mau bercanda boleh. Setelah itu tadi buka ya, Bu? Kembali masih banyak jalan menuju ke Roma. Nah, gimana begini? Jadi artinya tidak usah terlalu pusing. Makanya di sini kelas tidak hanya dibutuhkan untuk kelas antenatal. Jadi tetap juga butuh kelas postnatal. Postnatal. Dimana hubungan intim itu dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhan dan saling memberikan kebahagiaan, saling ya. Jadi bukan yang penting saya puas, Yang penting saya bahagia. muasin Bukan, gitu ya. bukan Oh, seperti benar. itu, tapi saling. Jadi antara pasangan saling puas, Mm-mm. saling bahagia, itu Mm-mm. kuncinya. Saling menguntungkan. Saling Mutualisme. membutuhkan. Membutuhkan juga. Oh, benar. Itu Mm-mm. jangan sampai suami gebu, istri nggak menggebu. Tuh, itu tidak boleh ya. Jadi di kelas tadi mestinya suami paham bahwa masalah yang dihadapi oleh istrinya itu apa. Ketika nifas, apa yang terjadi perubahan dalam tubuhnya. Kemudian
kesakitan yang dirasakan, kelelahan. Jangan sampai ibu sedih sendiri atau biasa disebut dengan postpartum blues, sedih sendiri, menangis sendiri, semuanya sendiri, pasangannya nggak mau tahu. Pasannya kerja, Bu. Boleh bekerja. Wes, aku bapak soalnya. Jangan salahkan bapak itu loh. Luar biasa. Memang ibu tidak bekerja. Ada istilah, jangan salahkan suami, salahkan istri yang pasrah itu loh. Nah, dengan untuk saling tadi tidak harus selalu diakhiri dengan penetrasi atau ya hubungan intim itu tidak identik dengan penetrasi. Penetrasi itu bagian dari hubungan Sik, intim. Bu, sing nonton wong awam loh, Bu. Penetrasi itu apa? Itu loh. Hubungan seksual. Nah, Tidak itu selalu loh. dilakukan Wis dengan gak apa-apa hubungan wis. seksual. Insya Allah Gusti Allah roh gak dosa gitu. Hubungan intim itu bisa dengan sentuhan, Oh, sentuhan. bisa dengan elusan, Enggak cukup. bisa dengan pelukan, Enggak cukup. bisa dengan ciuman. Enggak cukup. Nah, Piye, Bu? dengan yang lainnya. Ah, ya itu Iya. masalahnya. Yang lainnya masih banyak Dengan Bang. yang sentuhan pada daerah Kak, saya mewakili sensitif. laki-laki soalnya. Disentuh tok, dipeluk tok, enggak cukup. Cukup. Cukup, Karena, Bu. ya, sentuhan pada bagian intim. Iya. Enggak apa-apa, masuk aja. Emang kan temanya gitu. Bagian yang sensitif, Bang Oh, Aziz, itu bisa. Oke, Nah, oke. makanya banyak jalan Oke, menuju sabar. ke Roma. Sahabat. Banyak pintu. Sorry, maaf salah. Bukan banyak pintu deh. Artinya sambil kita memeluk pasangan kita, dipeluk, dielus dadanya, Sambil bayangin diceritakan sama Rizky gitu ya. Oh, enggak salah. masalah-masalahnya. Gini, sambil meluk istrinya karena nggak bisa dipakai, kita bayangin Tamara Blazinski atau siapa gitu, enggak. Salah lagi. Apa? Salahin enggak apa-apa. Oke. Kasus. Oke, kita buka aja lagi. Kak, saya buka lagi di LAN. Kiko ngeladur kok di aku seneni. Tanya lagi, awas. Tadi kan berarti pada intinya dukungan dari suami itu dibutuhkan Betul. untuk Nah. ibu pasca melahirkan, nggih, Baik. Bunda ngoten nggih. Nah, terus untuk kembali lagi masalah perubahan organ pada wanita. Nah, apakah ada pengaruhnya ya Bu setelah melahirkan vagina yang setelah melahirkan itu mempengaruhi kepuasan dalam berhubungan? Lah, Ada pengaruhnya apa tidak? lah. Sampean gak teko aku. Oh, itu yang merasakan. Nya, wis gratis. Jawab sih. Aku ini emosi nih. Sebenarnya perubahan itu pasti dapat kita rasakan. Oke. Tipsnya tadi sudah di-share secara tersirat. Tetap nikmati, bayangkan ya. salah ya. Belum enggak. Ya udah Bu, kembali topik. ke topiknya. Wes aku ngeladur ya. Wes aku diem. Pikirannya kemana-mana. Iki mikir tak lepas ya. Aku tak diem deh. Ini aja Bang Ade, jangan kemana-mana ya. Maaf Bu. Ayo Bu, dijawab Bu. Mbak Dwi, ya oke. Nanti gantian bisa. Kayaknya pada nafsu jawab ya. Namanya nifas ya, Iya. otomatis ada perubahan hormonal. Perubahan hormonal tadi yang bisa menyebabkan vagina lebih kering. Oh. Bisa dibayangin kalau vagina lebih kering, pasti tidak nyaman di ibunya. Suami ya. juga nyaman. Bentar, belum suami nih masih ibu. Gak adil itu. Nah, Tak kasih belum tempet lagi loh. jika ketika proses persalinannya ibu mengalami luka, entah itu yang disengaja maupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja mungkin karena ruptur, yang disengaja bisa sengaja diepis. Ya. Akhirnya ada luka, pasti akan menimbulkan nyeri dibandingkan yang tidak ada luka dalam proses persalinan. Nah, sementara di otot-otot vagina seperti yang Iya. ditanyakan tadi, namanya juga jalan lahir. Iya. Pasti otot-otot di situ akan lebih kendur. Nah, apakah ada perubahan? Pasti ada sedikit perubahan, mungkin ketidaknyamanan. Tetapi bisa disiasati, Oh Bang iya. Aziz. Bagaimana? Ini yang kita tunggu. Aku nyimak. Saya menyimak.
Gimana Bu solusinya? Nah, solusi yang paling mudah dan sudah dilakukan sampai sekarang dan mungkin diajarkan oleh bidan di lapangan juga, dokter juga, dengan latihan Kegel Oh, atau Kegel oke. exercise. Itu yang Bisa latihan si ibunya berarti. iya. Bisa latihan itu sewaktu-waktu, di Sambil- mana saja, sambil ya menyusui. Oke, kita menyusui. mungkin kita nggak usah praktek, dijelaskan aja latihan Kegel untuk perempuan gimana. Kalau laki-laki aku udah jelas, nggak usah dijelasin. Yang untuk perempuan. Duh, ini beneran loh yo. Karena kepuasan seorang suami itu tergantung si istri. Kalau si istri nggak pinter Kegel, ya mana kuwi, ngono. Gimana Bu? Dijelaskan aja maksudnya, nggak usah dipraktekkan. Lah, ya sudah tadi di setiap Jelas, saat Pak. Lah, iya, minimal gerakannya mungkin Gerakannya goyang-goyang atau gimana gitu loh Bu. menahan Kencing. kencing. Seperti apa Bu? Menahan kencing. Jadi supaya bapaknya nanti seperti tertahan begitu, Mas Oh, Aziz. dikempit. Iya. Bu. Bang Aziz semakin jalan-jalan. Iki wis teko rumah, iki wis teko rumah. Dadi ning rumah iki aku golek pintu menuju rumah iki lho. Sekarang masih jam 10. Masih lama. Oh, masih lama ya. Betul. Aku tak magriban dhewe. Salah satunya seperti itu, tapi intinya pasti kembali rapat. Bukan rapat meeting ya. Oh, tapi itu Rapat. teknik itu efektif juga ya, Bu ya? Cukup efektif. Cukup efektif. Mbak Dwi pernah nyoba Kenapa? teknik itu? Iya. Oh, ya wis. Mungkin Mbak Dwi ada yang mau ditambahkan? Sama. Jadi Oke. untuk Dia malah udah nyoba, Kak. Udah nyoba teknik itu. nanti saya ajari khusus. Nanti sampai nanti diajarin, saya ngikutin lihat gitu. Iya. Jadi kan untuk Kegel exercise itu Iya. memang untuk mengencangkan otot-otot Oh, ya daerah vagina. Kemudian dengan waktu memberi istirahat 6 minggu lah itu untuk proses penyembuhan. Makanya kita sarankan awal sebelum melakukan hubungan badan kita menyarankan ibu ini melakukan KB. KB. Oh, ini Ya, bahasa jadi apa? kontrasepsi tujuannya di sini untuk apa? Jadi memberi kesempatan istirahat untuk organ reproduksi si ibu kembali lagi seperti semula. Memberi kesempatan 1 minggu untuk senam Kegel gitu. Ya, enggak. Kegelnya bisa terus, Bang Aziz. Soalnya aku Grambiang tok. Gitu, oke? Oke. Sekarang saya mau tanya, tadi sekilas Bu Indah bilang karena efek persalinan ada mengering. Gitu ya, Bu, mengering. Penyebabnya apa sih, Bu, kok bisa mengering? Itu terjadi ke semua ibu-ibu atau enggak semua ibu terjadi? Terus penyebabnya apa? Terus ngatasi keringnya ya apa? Apa harus dibasahin terus atau gimana? Luar biasa ini Oh, pertanyaan. iya, itu persiapan ini. Ya ini hebat sekali. Untung ada Bang Aziz ya. Maghrib. Jadi setidaknya ada yang berbeda gitu. Loh, beda cowok sendiri ganteng dewe. Ya karena adanya perubahan hormon. Oh, karena pada hormon. pasca bersalin sehingga vagina cenderung ke arah kering ya. Nggak susah untuk mensiasatinya supaya ibunya nggak. Makanya tadi bukan hanya fisik aja yang siap, tapi emosionalnya juga harus siap. penting ya. Nah, jika ibu emosional siap dan pasangan bisa diajak kerjasama dengan baik, terbuka, jujur, apa adanya, keluhannya disampaikan, kekhawatirannya didiskusikan, nggak ada masalah. Berarti nanti bisa basa-basa dewe no. Ya enggak, sehingga suami tahu bahwa si istri pasti butuh foreplay yang lebih panjang. Adalah. Itu yang terpenting, Mbak. Kasihan ibunya dong kalau gitu. Berarti aku Ya Allah. Yes. Betul. Tahu Bang, foreplay Bang. Nah, ya, saya khawatir Bang Aziz nggak tahu foreplay. Yuk harus no Bu. Kok Winda udah Kecuali ada yang ngetok pintu tok tok. Nah itu bahayanya foreplay gagal. Wes batal wes posoi. Oke, selain foreplay yang lebih diperpanjang ya, ada juga solusi yang paling sederhana juga dengan menggunakan gel pelumas. Oh, nggak apa-apa ya Bu ya? Itu biasa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal gelnya pasti
pelumas yang memang Asli. khusus untuk Oh. vagina. Bukan oli, Ya, Bu, bukan ya. oli-oli biasa atau minyak goreng nggak boleh Bu ya. Bukan sih. Nanti malah Oh iya. iritasi. Enggak. nanti. Minyak malah mahal Bu. Kalau pelicin ini kan murah gitu ya Bu ya. Oh iya. Nah, belajar lagi. Biasanya dipakai oleh ibu yang menopause. Mm-mm. Jadi gel itu biasa digunakan oleh ibu menopause karena lubrikasinya masih kurang ya, sehingga Oke. perlu tambahan untuk gel. Oke, tapi itu nanti proses pengeringannya alat itunya ibu itu bisa berlangsung lama atau cuma sebentar aja Bu? Saya yakin deh, Bang Aziz itu pasti lebih suka kalau kering deh. Ah. Kayaknya yang kering aja. Kak, wajahku kelihatan gimana sih kok bisa nebak gitu loh. Aduh. Padahal aku udah pakai Kayaknya masker begitu loh. deh lah, ya. Ya Allah. Pasti ibu bongkar tas saya ya. Wes, ngaladur meneh. Kembali, gimana Bu? Apakah itu proses pengeringan itu berlangsung lama atau sesaat aja? Bukan lama atau tidak lamanya ya, pasti selama hormon Belum proje- kembali. prolaktin ya masih cukup tinggi karena terutama pada ibu yang menetei itu memang rasa malas, vagina yang kering itu masih Masih terjadi, ya, dan terjadi ya. tapi nggak terlalu Mendominasi. perlu ya, tidak perlu terlalu dicemaskan Khawatir. karena banyak cara tadi. Menuju Roma ya Bu ya. Saya sudah ke Roma kok Bu ini Ya. Bu, sudah. Oke, mungkin ya foreplay-nya. Power play sama pelicinnya. Iya, pelumas untuk gel pelumas. Oke, kita lihat di Instagram lagi sudah ada yang masuk. Wow, Kak, Dokter Fauzan. Terima kasih Dokter Fauzan. Dokter Fauzan ini aktif. Saya kenalkan ke Bu Indah. Bu Indah, Dokter Fauzan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. Beliau itu selalu aktif ngikutin Bingkai Live setiap kita live. Dan pasti hari ini habis ini pasti tanya Mak Des, tanyaannya mesti antara ngetes ibu atau ngetes Mbak Dwistyo. Nah itu loh. Dokter terima kasih sudah gabung di Instagram live kita, di Bingkai Live kita. Terima kasih atas supportnya. Semoga Bingkai terus jaya ya dokter ya. Oke, pertanyaannya ditunggu dokter. Hitung-hitung ngetes Mbak Dwistyo yang di sana loh dokter. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya dokter-dokter yang lainnya dari puskesmas lain boleh gabung loh ya. Boleh tanya juga. Kak, saya langsung aja buka ya Kak ya. Saya bacakan dulu Kak. Ini dari Diana_Kamil_Yabil. Bagaimana tips agar berhubungan intim setelah bersalin berjalan mulus? Tadi udah dijelaskan ya Bu ya. Sudah di awal. Wes, iki mesti Mbak Diana Yabil ini nggak lihat dari awal. Mesti gak nonton aku guyang-guyu iki. Wes, kita baca lagi bawahnya ini dari Siti Nur 3817. Bolehkah berhubungan seksual setelah darah tidak ada atau setelah darah tidak ada atau keluar namun masa nifas belum selesai? Paham ya, Bu? Jadi mungkin maksudnya darahnya sudah tidak ada tapi masa nifas masih berjalan. Boleh nggak? Ibu Indah atau Mbak Dwistyo boleh? Atau rebutan wes sut. Monggo Bu. Lah iya toh. Jen. Sud. Sing kompak ini. Yang senior. Oh gitu. Nanti ngajari kita. Oke. Ya wis. Silakan Bu Indah. Kalau seperti ini saya memang jadi senior. Iya. Oke, baik. Tadi bila darah sudah nggak keluar, namun masa nifas belum mencapai 6 minggu. Yang dikatakan nifas itu kan sekitar 6 minggu ya. Atau orang Jawa biasanya 40 hari. Ya, oke. Apakah boleh darah yang keluar atau biasa disebut dengan lokea itu pertanda masih ada luka atau debris atau sisa-sisa persalinan yang tertinggal di dalam rahim, di mana debris dan darah itu harus dibersihkan keluar semuanya. Nah, jika masih ada darah, artinya di dalam rahim masih ada luka. Proses penyembuhan. Ya. Luka itu dari mana? Luka itu dari tempat menempelnya plasenta. Ya. Jadi plasenta itu nempel. Kalau plasentanya manusia itu bukan hanya menempel tapi tembus. Tembus sehingga kalau plasenta lahir atau ari-ari ya, plasenta lahir langsung perdarahan bior. Karena tembus, beda dengan plasentanya kucing. Duh, dibedain. Kucing, plasentanya hanya nempel. Sehingga ketika plasenta lahir langsung dimakan sama induknya, Darah bersih. nggak ada darah. Oh, gitu. Karena hanya nempel. Kalau manusia itu ada
gandeng, apa gendeng, apa? Berarti anu ya, Ya. corone ngomong ada akarnya ya Bu ya. Pas dia ngelepas Ya, betul akarnya sekali. kecabut berarti ada luka Iya, di situ jadi- gitu. Iya, bukan sekedar nempel aja, Nembus. tapi tembus. Iya kayak akar itu ya. Iya. Sehingga ketika plasenta lahir, setelah janin lahir, Mm-mm. kemudian plasenta lahir, langsung darah bior. Nah, darah tadi dibarengi dengan kontraksi pada rahim, Mm-mm. kemudian ada proses gumpalan darah, ya, maka perdarahan tidak terlalu banyak. Nah, setelah darah sudah nggak ada, artinya luka sudah nggak ada, sudah sembuh. Oh, gitu Nah, ya. artinya boleh nggak melakukan hubungan seksual kembali tadi. Bagaimana supaya hubungan seksual bisa mulus? Kembali ke situ. Bahwa selama fisik dan emosional ibu sudah siap, pasangan bisa diajak kerjasama dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kenyerian atau kesakitan, maka sah-sah saja selama darah sudah tidak ada. Karena jangan sampai kelamaan nanti bapaknya bingung cari pintu mana yang terbuka begitu. Cari Ya, pintu Bang. Roma yang sebelah mana Iya, gitu ya Bu ya. iya. Ya wis lah. Iya. Wis iki mancing-mancing pindah misalnya. Begitu. Berat. Untungnya saya orangnya sabar loh Bu. Sabar, penyayang itu saya. Oke, terima kasih. Oke, ini sekarang gini Bu. Mungkin ada ya Mbak Dwista, ibu-ibu di sana itu kadang dia sudah lewat masa nifasnya, tapi masih ketakutan untuk berhubungan seksual. Ada nggak? Ada nggak? Bojoku nggak, maksudnya bojoku nggak. Ini maksudnya aku bahas yang mereka yang di sana. Kasihan mereka kalau nggak saya wakilin. Ada nggak? Terus Ada. solusinya apa? Solusinya kalau dengan kita edukasi. Jadi mereka kadang masih percaya mitos, Bang. Ada. Ada Mitos yang seperti apa, Mbak? mitos. Jadi pernah dengar itu mitos kalau ibunya sudah hubungan badan sama bapaknya, Oh. anaknya ini jadi susah gemuk. Oh, Air susunya ada katanya dong. nggak enak. Saya baru tahu. Aku baru dengar. Ada di masyarakat mitos seperti itu. Itu makanya ada dong. Jadi kita luruskan bahwa itu tidak benar. Jadi kembali disampaikan seperti Bu Indah tadi, supaya bapaknya tidak bingung pintu, tidak menunggu ada yang sampai 9 bulan, Bang. Heeh. Nah kan kasihan bapaknya. Mm-mm. Mungkin ibunya juga ngempet takut sama neneknya. Mm. Nah kita jelaskan bahwa sudah boleh, syaratnya itu tadi. Jadi gini, tujuannya mitos nenek-nenek itu apa sih? Kan kadang jari mbae, pokoknya jari mbae wis, ngono ya. Mm-mm. Jadi alasannya mungkin sama mbahnya itu untuk memberi kesempatan untuk organ reproduksi istirahat dalam artian menjarangkan kehamilan. Dulu seperti itu. Nah, kita sarankan kalau sudah ber-KB aman, ibu ini bisa memulai hubungan seksual dengan suami seperti itu. Jadi kalau kepercayaan seperti itu tidak benar mempengaruhi ASI. Sebentar, tadi sedikit membelas saya mau tanya lagi. Emang kalau misalkan ibu habis melahirkan, entah itu masih masa nifas yang dipaksakan tadi atau sudah Ya. lewat masa nifas, terus dipakai, Ya, apakah bisa resiko langsung hamil lagi, Bu? bisa. Bisa ya? Kemungkinan bisa karena Makanya kembalinya masa subur. Brojo lakeh ngono kae. Iya, kembalinya masa subur tiap wanita itu tidak sama. Oh. Ya, jadi kadang ada Berarti itu bisa istilahnya bisa kembali ada masa subur langsung yang gitu ya? masa suburnya bisa lekas kembali setelah masa nifas, ada juga yang beberapa bulan setelah masa Cara nifas tahunya selesai. gimana Mbak Dwi? Cara tahunya? Ya, Misalkan pasti mendapatkan menstruasi kembali. menstruasi itunya. Berarti kalau udah mens itu berarti dia udah subur lagi ya? Iya, jadi sebenarnya kalau menyusui secara eksklusif ini syaratnya sebelum ibu mendapatkan menstruasi itu juga bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi. Namanya MAL, metode amenor laktasi. Jadi seperti itu cukup efektif. Tapi kadang ini kan masyarakat itu tidak semuanya paham ya. Mm-mm. Jadi penting peran kita di situ mengedukasi untuk segera ber-KB setelah masa nifas selesai. Langsung. Berarti ini bahas masalah KB enggak apa-apa ya, sedikit ya. Nggak apa-apa, Berarti kesinambungan. misalkan dia habis melahirkan
brojol ceret langsung KB atau gimana? Ada saatnya, jadi kurang lebih 6 minggu. Oh, ada jeda 6 Ya. minggu tadi ya. Tadi jeda yang 1 minggu apa Bu tadi Bu? Ada juga yang langsung KB, Bang. Misalkan gini, mau memakai IUD setelah melahirkan, itu bisa dipasang Langsung. setelah plasenta lepas, bisa Oh, langsung langsung. dipasang. Ada ya? Namanya IUD pasca plasenta. Atau misalkan sudah cukup usianya si ibu, sudah cukup jumlah anaknya, pakai metode kontrasepsi mantap, ada sterilisasi. Jadi pemotongan saluran telur. Oh, Seperti langsung itu ya. Itu Bisa. bagi suami-suami yang nggak bertahan itu pasti ya. Bukan. Kak, bisa dibuka lagi di line. Ada yang tanya nggak? Mungkin Bu Indah mau Oh, menambahkan. boleh. Bu Indah. Bu Indah tadi senyum-senyum tapi lihatnya ke saya itu loh. Apa saya itu harus begini ya ngomongnya ya? Ayo Bu Indah. Jangan lihat saya malu. Oke. Langsung aja. Ada pertanyaan selanjutnya ini Bang Hadis dari Niken Taniaku. Bu, ada tips untuk berhubungan biar tidak sakit setelah bersalin. Tadi sudah ya sepertinya. Sudah Mm-mm, bisa sudah ya. Sudah. Terus selanjutnya untuk Arif Hendro Tomo, kalau hubungan seksual pasca bersalin apa bisa mempercepat hamil Nah, lagi? ini saya tanya barusan. Iya, Ternyata Pak Arif ini sefrekuensi dengan pemikiran dengan saya ya. sehati. Karena laki-laki gitu loh mikirnya itu sama gitu loh. Ya wes lanjut. Udah kejawab ya Pak Arif ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada lagi dari Astrika Hidayat. Apakah tidak berbahaya apabila melakukan hubungan setelah melahirkan? Apakah tidak berpengaruh terhadap jahitan? Monggo dari Bu Indah bisa menanggapi dari pertanyaan Astrika Hidayat. Oke. Terima kasih Mbak Ima ya. Mbak Astrid ya tadi ya. Iya. Ya, Mbak Astrid, terima kasih. Tadi sudah disampaikan sepertinya ya. Setelah melahirkan atau pasca bersalin, hubungan seksual bisa dilakukan selama masa nifas sudah berakhir Sudah lewat ya. atau sudah tidak keluar darah lagi atau darahnya sudah bersih, bisa berhubungan seksual dengan berbagai risiko tadi karena tadi sudah menyinggung KB ya, dengan risiko salah satunya pasti kemungkinan bisa hamil. Nah, banyak cara, kemarin sudah dibahas mungkin ya topik KB. Jadi berbagai metode bisa dipilih. Ibu-ibu bisa memilih sesuai keinginannya, disesuaikan kebutuhannya, bagaikan kafetaria ya. Jadi kenapa kafetaria? Karena bebas memilih tapi tidak bisa mengambil sendiri. Kalau soalannya memilih dan mengambil. Kalau KB memilih tanpa bisa. Ini Ibu Indah ini mengambil mancing saya sendiri. lagi loh. Ya Allah, saya tahan deh. Ya, ditahan dulu ya Mas Aziz. Oke, saya Di belakang tahan. layar aja Mas Aziz. Boleh Bu. Nggih. Ya, Saya tahan. privat. Bisa langsungnya maksudnya langsung setelah masa nifas selesai. Jadi kalau langsung aja ibunya mikirin dirinya sendiri aja, ada tahap-tahap perubahan pada masa nifas. Hari pertama itu masih sibuk dengan dirinya sendiri, masih tergantung dengan orang lain. Excited lah ibaratnya. Jadi sesuatu begitu kata Syahrini. Syahrini. Jadi bagaimana bisa memikirkan itu ya, memikirkan dirinya aja luar biasa. Kemudian masih dilayani. Itu paling tidak 10 hari baru letting go itu sudah Berapa itu? Berapa hari itu? itu ya di atas 10 hari. Itu pun Baik. kadang dia masih sering menangis. Berarti Sedih. berarti bisa molor lagi nih. Iya. Kenapa? Karena support sistemnya sudah pulang semua. Kayak gaji 13 ya molor-molor ya. Aduh. Semoga tidak molor. Kan tapi molor gitu loh. Oke, begitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, Kak, saya mau tanya. saya di sini tanyanya mewakili pria dan laki-laki loh ya, bukan berarti saya sendiri. Mungkin nggak sih ibu yang setelah melahirkan gairah seksualnya bisa menurun? Kalau itu benar loh ya. Kalau itu benar, itu bisa berjalan berapa lama gairah seks loh ya. Alasannya apa? Lek Angel jawab PR. Ki soalnya para suami mikirnya kok ngono ya. Bukan saya maksudnya. Saya mewakili suami-suami di luar sana gitu loh, bukan saya. Siapa
sini. Monggo. Sud. Sweet. Tadi sudah Bu Indah, sekarang Ya. Mau dilempar ke junior. Oke. Apa tadi Bang? Iya, udahlah. Gairah ya, jadi Iya. Gairah menurun. gairah ibu menurun. Betul. Pasti ada beberapa karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tadi yang disampaikan sama Bu Indah tentang rasa nyaman, kemudian masih ada yang masih merasa trauma akan rasa sakit ya setelah melahirkan itu. Kembali lagi dukungan dari keluarga, support sistemnya itu memang benar-benar harus terbentuk. Tapi emang itu ada, emang terjadi. Ada beberapa, kemudian Beberapa saya enggak. Oh. jadi beberapa itu memang ada seperti itu, pasti ada lah ya yang mengalami postpartum blues yang berkelanjutan itu pasti ada karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi Bang. Jadi di situ kembali lagi ke support system pasangan, keluarga untuk mendukung si ibu dalam menjalani peran baru ini sangat penting sekali. Sehingga ibu bisa benar-benar bahagia menjalani peran barunya sebagai seorang ibu di sini. Jadi perlu adanya komunikasi Secara juga. fisik, psikologisnya itu benar-benar siap, itu memang butuh support system yang dari semua pihak yang mendukung. Jadi pesan dari Bu Indah tadi juga saya tangkap satu lagi mungkin bisa diterapkan juga ya Bu ya kalau misalkan gairah menurun memperindah dan memperpanjang power play-nya. Iya. Mantep loh nih kini no. Langsung mantep temanya. Iya silakan Ibu mau ngomong. Oh sudah Bagus gitu. sekali, betul sekali. Kalau yang itu memang Bang Aziz nggak akan pernah lupa kayaknya. Enggak, sudah mantep Bu. Oke, saya mau tanya lagi. Misalkan ini sudah dinyatakan dia sudah berhenti pendarahan, berarti kan sudah bisa berhubungan seksual. Tapi pada saat dipakai berhubungan seksual dilalah kok ada darah. Itu pernah terjadi nggak? Karena kalau iya karena apa dan solusinya gimana? 3 pertanyaan langsung. Wedine engko pas digawe mak bior ngono, waduh ibu ngono lah piye ya jale. Penting lagi. Nanti Pak Arif tadi tanya ini Pak, mungkin nanti habis ini sama kayak saya tanya. Silakan Bu. Ojo guyu loh. Silakan Oke. Ibu. Terima kasih Bang Aziz. Pasca nifas atau pasca bersalin waktu nifas ya, masa nifas selesai, sudah selesai ya itu ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah dianggap kemudian- darah nggak ada. Ya. Tapi dilalah pas digawe buh kuwi Berhubungan. karena apa? Kok mak bior meneh itu loh. Banyak faktor. Banyak faktor. Salah satunya ya, yang pertama mungkin karena ibu masih cemas, khawatir, takut. kurang rileks berarti. Nah, sehingga otot-otot di dalam terutama perineum vaginanya itu menjadi spasme, tegang semua. Kecemasan itu membuat tegang. Nah, tegang bapak wis ra iso nahan. Dan Bang Aziz, sejenis Bang Aziz mungkin. Astagfirullahaladzim, sejenis loh. Aduh. Tidak, Bang Aziz. Iya. Maksudnya sejenis Tidak sama apa-apa. lakinya. Oh bener. Saya sabar kok ya Allah. Dan si perempuan, ibunya, si Heeh. ibu mungkin kurang Wedi. terbuka, Oh. tidak ada kejujuran, Kurang tidak komunikasi. disampaikan. Nah, intinya komunikasi. Kembali lagi Komunikasi. komunikasi ya Bu Komunikasi. Indah ya. Sehingga apakah istri ini cemas atau tidak, Bapak tidak tahu. Bapak juga nggak bisa disalahin, saya nggak nyalahin. Jangan nyalain. Nggak Nggak terima nyalahin. aku. Saya mewakili Pak Arif tadi loh ya. Tidak ada keterbukaan banyak loh. Makanya berhubungan jangan dimatiin lampunya. Bilek si bojone ngene iki ngene lho maksudnya iki. Berarti kon istirahat. Luar biasa, Bang Aziz. Saya mewakili Pak Arif tadi loh. Ya. Pak Arif dan teman-temannya loh, bukan saya. Walaupun tidak apa-apa, Bang Aziz. Pasti saya. Bang Aziz sendiri juga nggak apa-apa. Jangan. Artinya ke komunikasi, Komunikasi ya, keterbukaan Bu, itu ya. kunci utamanya. Banyak sekali kasus ibu-ibu terutama perempuan. Perempuan itu memang misterius. Jadi hati-hati dengan perempuan. Saya hati-hati. Bang. Jarang
perempuan itu menyampaikan segala problem dan masalahnya. Heeh. Kalau tidak, Senengannya nangis yo. paling bisanya menangis. Menangis. Nah, untuk itulah pengertian dari Oh, pasangan. iya, saya yang saya orangnya tertentu. pengertian, Bu. Terima kasih. Iya. Baik. Nyapo. Wah, Kak, waktu nentek. Padahal iki asik-asike loh. Iya. Lagi Iya. seru-serunya Dokter padahal. Fauzan, hari ini kok belum ada muncul pertanyaan buat saya gitu loh. Ya wes. Waktunya Kak, mohon maaf ya kalau apa yang sudah mau. Kita sampaikan ke sobat Bingkai di rumah, kita minta maaf loh ya. Nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk di sini karena emang itu timnya sudah gini. Oh, masih boleh ya? Boleh. Masih ada satu waktu lagi. Boleh. Kak, satu lagi Kak, bacakan Kak. Oke, Udah satu ini masih- lagi. Boleh ya, satu lagi ya? Oke, yuk. Satu lagi, oke. Jadi tadi untuk apa namanya menjalin hubungan seksual pasca persalinan itu pada intinya adalah dukungan suami, terutama ya komunikasi. Iya. Terus habis itu juga saling keterbukaan antara suami dan istri. Nah, ini jika ada kasus ya Bu Indah, semisal suaminya ini kerja di luar kota. Ya, terus mungkin ada beberapa yang memang dalam berhubungan suami istri itu komunikasinya ada yang kurang. Nah, solusinya bagaimana Bu? Untuk apa namanya? Biar istrinya itu mau ada nggak sih kiat-kiatnya agar kita itu bisa terbuka sama suami? Iki suami ini jarak jauh toh. Nah, LDM. Nah, Berarti Bu, Nah, terus pakai biasanya smartphone kan ini. itu kan pasti kebanyakan nagih ya Bu ya. Oh gitu. Arahnya ke situ. Terkadang tidak mau apa namanya tahu bagaimana posisinya istri saat itu. Oh gitu Bu, maksudnya gitu Bu. Tapi kita tadi mau tak jawab langsung, kan ada smartphone gitu loh. Lah. Bisa dengan cara-cara di smartphone. Iya. Beda kan di sini kalau masyarakat kan banyak ya, Bang. Ada yang supir truk, ada yang Yap. Oke. berbagai apa ya, Macam berbagai pekerjaan. kalangan. Ya intinya keluar kota ya. Pulang-pulang langsung minta jatah tanpa tahu kondisi si ibunya. Nah, itu gimana Bu? Bagaimana tindakan seorang ibu Nah. tersebut untuk menghadapi suami seperti Oke. itu? Bukan saya. Bu, lanjut Bu. Yang jelas bukan Bang Aziz. Bukan. Karena Bang Aziz ada di Nggak mau ya Pak? Iya. Iya. Nggak LDR soalnya. Karena nggak LDR. Oke, terima kasih Mbak. LDR sesungguhnya perempuan tuh memang lebih susah menyampaikan ekspresinya, terbuka, jujur, karena banyak masalah yang memang perempuan itu suka menggunakan emosinya. Ya. Sementara laki-laki suka menggunakan logika. Nah, itu bener itu. Sama Bener. suaminya logika nggak ketemu pasti ingin Nah, bener. berhubungan dengan istrinya. Bener. Dan itu merupakan kewajiban tadi ya. Yang mestinya setiap hari dirapel menjadi misalnya 2 minggu, ya otomatis minta bolak-balik. Apalagi bulan-bulan. Jika dia mau berhitung. Nah, karena laki-laki menggunakan logika, sementara perempuan banyak menggunakan emosinya. Nah, Perasaan. Ya. sebenarnya justru LDR itu kesempatan dia merayu, memuji suami, membanggakan suami. Catat. Itu lewat itu tadi Smartphone. pesan-pesan pendek Catat. dan sebagainya ya. Catat. Kenapa? Karena dia nggak berani mengungkapkan secara terbuka. Itu justru sebenarnya lebih Kesempatan ya, ideal. Bu? Iya. Dia bisa Tetap berekspresi ya. di situ. Halo suamiku sayang, sudah Catat. makan belum? Catat. Gitu. Kode Gimana? itu Bang. Nah, Bikin kode Bang. Cek, tak dulu ya HP ku. Urung enek. dia membina suatu hubungan yang baik dengan Aduh. pasangannya. Apapun kondisinya karena pasangan itu sudah dia pilih. Intinya tetap komunikasi meskipun lewat dunia maya, gitu ya. Oke. Karena Oke. pilihan dia ya baik buruk ya harus diterima Harus apa diterima. adanya. Tinggal bagaimana kita Menjalaninya. mengelolanya, sehingga menjadi semakin baik, Oke. semakin dekat, semakin mesra, Bang Aziz. Oke. Bukan hanya Oke, mesra. saya aku penasaran. Satu lagi boleh tanya ya, tim? Boleh? Tak jawab Dewi. Ini dari YOTH Haniwakeh. Di Kediri apakah tersedia donor darah apresis? Terima kasih. Itu apa ini? Donor darah apresis.
Ini loh, ada yang tanya di line YouTube. Permisi, di Kediri apakah tersedia donor darah aperesis? Di luar topik, resus mungkin beda resus. Apresis. Mesti itu paling. Gak ngerti aku. Piye? Dijawab apa? Atau PR aja ya nanti. PR Nanti kita cari aja. infonya ya untuk pertanyaan yang terakhir ini. Oh iya, bisa tanya langsung ke PMI. Yang pasti PMI tahu ya tentang donor darah ini, bisa tanya langsung ke PMI. Gitu aja. Iya, gini terus loh Kak. Sudah. Baik. Padahal masih ada yang saya Masih banyak. banyak Ya udah, pertanyaan-pertanyaan. kita mohon maaf aja sekali lagi kepada Sobat Bingkai yang hari ini belum bisa kita jelaskan, belum bisa kita jawab dari pertanyaan yang masuk di sini. Tetap nanti akan kita jelaskan secara offline dengan Ibu Indah sama Mbak Dwi Setio di sana, tetap dengan offline. Baik, sebelum kita tutup acara, saya kasih kesempatan kepada Ibu Indah dan Mbak Dwi Setio untuk memberikan pesan-pesan buat Bapak atau Ibu yang di sana. Sobat Bingkai semuanya. Dari Ibu Indah dulu kali ya. Buat Bapak, buat saya, Bapak sama Ibu di sana. Terima kasih. Iya. Pak Hafiz. Bingung. Nggak ada pesan spesial ya, tadi sudah dikupas cukup banyak. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika pasca bersalin, di mana jangan sampai hubungan suami istri yang mestinya membahagiakan menjadi suatu petaka. Karena selain kita bicara yang setiap hari itu wajib, bukan itu ya, itu hanya just kidding. Ya, jadi intinya memang di dalam sebuah pernikahan tidak ada akad kita yang mengatakan bahwa kita menikah untuk cari anak, tidak. Janji kita, akad kita begitu mulia, begitu tulus, begitu bagus. Ya. Jadi jangan sampai akad yang sudah bagus tadi ternoda karena keegoisan kita, ketidakmengertian kita, bahwa dalam berumah tangga itu isinya saling. Kalau bahasa gaul anak saya yang kecil, itu masih remaja, itu bilangnya, kalau dulu lu dan gue, kamu dan aku, sekarang sudah kita. Nah, gitu. Artinya kita orang dewasa harusnya lebih bagus daripada anak remaja. Jangan ketika masih remaja aja mesranya minta ampun, setelah dewasa semakin tidak mesra. Kita bina, kita saling tadi. Jadi hubungan seksual itu untuk melampiaskan rasa kebutuhannya, keinginannya, di mana kedua-duanya saling memberikan kebahagiaan, saling memberikan kepuasan, dan saling memberikan kenyamanan. Tidak ada yang penting saya puas, sudah terserah kamu, bodoh amat. Lama pakai foreplay segala, bodoh amat, bukan seperti itu. Ya. Jangan gitu ya Bang. Oke, baik. Itu yang mungkin intinya, Oke. saling. Ya, karena kita tidak lagi kamu dan aku, tetapi kita. Kata tulus juga begitu. Oke, terima kasih Jadi Bu Indah kita, dengan gitu. salingnya. Terima kasih. Mbak Disda boleh? Monggo. Kalau saya cukup singkat aja, kalau Bu Indah tadi saling, kalau saya selalu sehat dan bahagia untuk kita semua. Amin. Kali ini saya banget, bolehlah. Oke. Berarti ada pesan hari ini, ada saling dan selalu. Baik Sobat Bingkai, mohon maaf karena waktu tidak memungkinkan. Terima kasih sekali kepada Bu Indah. Terima kasih Mbak Dwi Setio. Mbak Hima, makasih loh ya sudah menemani saya. Baik, jangan lupa untuk ikutin Bingkai Live selalu setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kita live di 3 channel. Yang pertama di Instagram dengan alamat Instagram kita puskesmas_perawatan_letih, atau di Facebook dengan alamat Facebooknya puskesmas dengan huruf B besar, spasi perawatan dengan huruf B besar, spasi ngeletih dengan huruf N besar, dan juga di channel YouTube dengan alamat yang sama, puskesmas perawatan letih dengan huruf awal besar semua. Baik Sobat Bingkai, Mbak Hima, terima kasih. Jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan yang berlebih. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat hari Ramadan. Saya Aziz Kurnianto dan Mbak Hima dan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, Sobat Bingkai, sampai jumpa. Mendung tanpa hujan, ketemu lan kelang, kabeh kuwi sing tian perjalanan.
Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe plonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan. DJ musik. Ada best talent vokal dan ceng. Untuk tanggung terus. Aku bebarengan bendino sayang-sayangan sedih lan